Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022 ini. Semoga dengan tahun baru ini kita akan lebih sukses dan lebih berhasil di masa yang akan datang. Saya ingin menyampaikan sebuah catatan refleksi tahun 2021 dan resolusi tahun 2022 tantangan ekonomi global. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini selama 2 tahun telah memporak-porandakan kegiatan bisnis dan ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia ya. Dan kita patut bersyukur bahwa memang COVID-19 yang ada di Indonesia ini sudah bisa dikendalikan oleh pemerintah Jokowi dengan baik, dan kita patut mengapresiasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Jokowi yang dalam menangani COVID-19 ini banyak dicontoh dan dipuji oleh negara-negara dunia dan negara-negara maju. Dan kita harus bersyukur dan tidak lengah karena COVID-19 ini memang belum hilang, hanya memang melandai. Dan kita harus berhati-hati dengan adanya varian baru Omicron ya. Jadi hati-hati di dalam bagaimana melakukan sebuah kegiatan bisnis yang menyangkut bisnis yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya keberhasilan mengenai COVID-19 ini, yang pertama yaitu karena memang pemerintah sangat fokus di dalam pengendalian COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, pemerintah selalu menghimbau agar masyarakat selalu disiplin di dalam melakukan atau menjalankan kegiatan dengan menjalankan protokol kesehatan. Dan yang ketiga yaitu pemerintah telah melakukan vaksinasi secara bertahap dan gradual ke seluruh masyarakat di Indonesia ya. Dari catatan bahwa vaksinasi ini telah berjalan di hampir seluruh lapisan masyarakat dan yang ada di Indonesia, dan ini hampir bisa menjadi sesuatu usaha dari pemerintah sehingga COVID-19 ini bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua ya, dari refleksi tahun 2021 dan resolusi tahun 2022 menyangkut tantangan ekonomi global, yaitu kita akan mencoba melihat pertumbuhan ekonomi dunia ya. Kita tahu akibat dari COVID-19 ini ya, pertumbuhan ekonomi dunia juga tidak berkembang dengan baik ya, bukan saja di Indonesia juga di seluruh dunia. Dan berdasarkan laporan dari Lembaga Keuangan Internasional IMF bahwa pertumbuhan ekonomi dunia ini menurut IMF itu akan tumbuh sebesar 5,9%. Kemudian menurut Bank Dunia ya, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan tumbuh sebesar 5,2%. Dan saya memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya akan tumbuh rata-rata 6%. Nah, ini juga akan menjadi asumsi kenapa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sebesar 6%, karena ada beberapa hal yang mendorong bagaimana ekonomi di Indonesia ini bisa berkembang dengan baik ya. Utamanya karena memang sektor UKM yang sangat mendukung dari adanya usaha bisnis atau ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi UKM ini memang sudah terbukti ya, tidak rentan dari krisis maupun bisnis-bisnis yang lain juga ya. Kemudian yang kedua juga sektor pariwisata yang telah mendukung adanya ekonomi berkembang, ini terbukti
dengan adanya banyaknya wisatawan asing dan domestik yang telah datang dan datang ke berbagai tempat pariwisata yang ada di Indonesia ya. Dan tentunya dengan melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat ya wisatawan tersebut. Dan yang lebih menguntungkan adalah bahwa pada tahun 2021 itu Indonesia ditunjuk menjadi ketua dari negara-negara maju atau pemimpin dari negara-negara maju G20. Dan ini tentunya sangat menguntungkan karena kita juga mempunyai bargaining position di dalam melakukan bisnis secara ekonomi, khususnya adanya kesepakatan yang tidak ditandatangani oleh pemerintah Jokowi, yaitu supply chain, yaitu kita bisa menyetop barang-barang ekspor, barang-barang tambang tertentu yang tentunya sebenarnya bisa menguntungkan dari sisi nilai ekonominya. Selain daripada itu, dengan tidak ditandatanganinya supply chain atau kita harus ekspor beberapa barang tambang, yaitu neraca perdagangan dunia khususnya negara-negara Eropa dan ke Cina ya, neraca perdagangan kita ini lebih meningkat ke arah positif. Dan ini sangat menguntungkan ke depan, ke 2 tahun 3 tahun ke depan itu tentunya ada beberapa barang tambang yang memang stop untuk tidak diekspor, dan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mendapatkan lapangan pekerjaan baru di Indonesia ya. Tapi selain daripada itu, dengan adanya perjanjian bisnis seperti ini juga tentunya banyak negara-negara Eropa yang merasa keberatan dan terganggu dari sisi bisnisnya. Kemudian meskipun ada beberapa yang mengganggu kegiatan bisnis tersebut ya, tentunya nilai bisnis secara ekonomi juga akan sangat terganggu juga, karena yang pertama adanya krisis energi yang terjadi di beberapa negara, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika. Dan ini juga sangat mengganggu untuk kegiatan bisnis di dunia. Kemudian juga adanya krisis properti yang ada di negara Cina ya. Ini juga sangat mengganggu, yang mengakibatkan adanya inflasi yang besar ya, sehingga mudah-mudahan untuk tahun 2022 ini tidak berimbas ke sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat suku bunga yang rendah dan inflasi yang ada di Amerika. Ini lagi-lagi juga bisa berpengaruh terhadap kegiatan bisnis yang ada di Indonesia kalau memang ke depan tidak bisa diantisipasi. Kemudian yang ketiga yaitu pemulihan ekonomi. Nah, ini kegiatan bisnis di Indonesia, saya melakukan apresiasi ya pada pemerintah Jokowi ya, di sektor bisnis dan ekonomi telah berjalan dengan baik ya, dan pemerintah selaku regulator tentunya sangat mendukung kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di Indonesia. Ini hal-hal yang bisa memulihkan kegiatan ekonomi sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu karena pada saat ini khususnya di periode 2021 dan awal 2022 ini kegiatan ekspor yang sangat tinggi. Ini tentunya sangat menguntungkan karena dengan banyaknya ekspor ya, kita akan meningkat secara devisa, khususnya kegiatan ekspor barang tambang. Kemudian yang kedua yaitu dari sektor pajak dan investasi, itu pada tahun 2021 ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan sangat menggembirakan. Saya cukup mengapresiasi kepada Kementerian Keuangan karena pada tahun 2021 ini target pendapatan pajak tercapai lebih dari 100%. Kemudian untuk mendorong kegiatan bagaimana pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Indonesia, itu saya kira adanya insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya kepada para pengusaha
Dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah terus mendukung pada pengusaha UMKM. Kemudian yang keempat yaitu saya kira pemerintah harus memulai untuk melakukan seleksi di dalam impor ya, dan mungkin juga harus menyetop dengan tertentu ya, produk tertentu untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Artinya dengan menyetop impor ini ya, kita lebih memfokuskan bagaimana produk kita bisa didayagunakan. Kemudian yang keempat yaitu dari apa yang direfleksikan 2021 dan resolusi 2022 terkait tantangan ekonomi global, yaitu kita harus melakukan digitalisasi ekonomi. Dan kita bersyukur bahwa kegiatan bisnis khususnya yang menyangkut digitalisasi ekonomi sekarang sudah mulai berkembang di Indonesia ya. Dan pemerintah secara regulator juga sangat mendukung, khususnya Kementerian Koperasi yang telah mendukung UMKM yang ada di Indonesia untuk melakukan digitalisasi dan bisa naik kelas di dalam berbisnis dan berusaha. Dan kita juga bersyukur dan melakukan apresiasi kepada para bankir atau perbankan yang ada di Indonesia, bahwa sekarang ini kegiatan bisnis yang menyangkut masalah keuangan juga sudah berjalan di perbankan dengan baik, dan harapannya ke depan 2022 ini juga akan lebih sempurna, lebih baik ya. Dan saya yakin untuk 2022 ke depan ini nanti akan lebih dalam lagi menyangkut digitalisasi ekonomi dan akan lebih masuk ke semua sektor yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana digitalisasi ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan bagaimana yang ada di target oleh pemerintah. Yang pertama yaitu para pengusaha ekonomi atau pengusaha UMKM ini harus fokus di dalam bagaimana supaya bisa lebih berkembang, lebih terbiasa beradaptasi di dalam melakukan digitalisasi ya. Dan harus terbiasa dengan melakukan seperti ini supaya apa? Supaya bisa naik kelas dan supaya bagaimana supaya bisa bagaimana adanya satu nilai tambah dan bisa bagaimana lebih maju dan melakukan ekspor ke depan ya. Kemudian yang kedua yaitu adanya suatu kolaborasi bisnis ya, para pelaku UMKM dengan perusahaan-perusahaan startup yang ada di Indonesia, karena ini sangat penting ya. Banyak perusahaan startup yang memang seharusnya bisa menjadi leader bisnis di dalam kegiatan ekonomi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu adanya kemudahan di dalam pengurusan izin-izin. Nah, ini mungkin harapannya yang disampaikan kepada pemerintah selaku regulator. Jadi ke depan mungkin segala perizinan, baik perizinan investasi, perizinan apapun juga harus dibantu oleh pemerintah sebagai regulator. Kemudian yang ketiga yaitu adanya insentif pada pengusaha UKM ya. Supaya apa? Supaya akan mendapatkan nilai tambah kepada UMKM jika memang fokus di dalam menjalankan UMKM. Kemudian yang keempat yaitu saya kira pemerintah harus selalu melakukan training atau sesuatu yang memang bisa memberikan materi yang khususnya bisa berhubungan dengan digitalisasi. Ini sangat penting karena memang era sekarang adalah era digitalisasi. Kemudian yang kelima yaitu pemerintah harus selalu fokus ya, harus selalu mendorong untuk bisa bagaimana semua sektor ekonomi yang ada di Indonesia ini bisa melakukan transformasi digital. Yang tentunya dengan transformasi digital ini akan tercapai transformasi ekonomi ya.
dan ini mudah-mudahan ke depan akan bisa berkembang dengan baik dan akan bisa tercapai tujuan pemerintah untuk melakukan digitalisasi ekonomi. Terima kasih. Kami sampaikan sebuah refleksi pada tahun 2021 dan resolusi tahun 2022 menyangkut tantangan ekonomi global. Saya dengan Widi Atmadreja sebagai pengamat ekonomi dari Smart Gemilang Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.